Ustadz zaman sekarang ini kalau pengen ustadznya ini kelasnya ini itu kan subscriber saya begini ini loh, jadi seolah-olah ini sudah kayak ahli surga bener begitu ya. Ini juga kemasyhuran, ketenaran. Saya punya acara di 7 televisi misalnya. Atau kalau mereka yang masyhur itu berat. Semoga yang ustadz-ustadz diberi kemasyhuran dijaga oleh Allah, karena masyhur itu adalah sangat dekat dengan syaitan. Sebab masyhur itu, Anda sudah kenal setan dari dulu kan? Masyhur sekali setan, Firaun masyhur. Dai membawa orang kepada Allah ini benar, penting disadari bahasanya kita tulus karena Allah. Tapi kalau orang tidak kenal Allah, mengajak umat kepada Allah, bohong. Bukan membawa umat kepada Allah, tapi membawa umat kepada dirinya sendiri. Sehingga ada orang muncul senang dikagumi, disanjung. Kalau sekarang kan Ustadz ada Ustadz apa namanya? Semoga Allah mengampuni yang masuk YouTube. Ustadz apa? Apa yang YouTube pengikut itu namanya apa? Yang nge-like itulah. Nah, ini ada apa? Subscribernya. Wow, banyak-banyakan. Jadi kalau Ustadz zaman sekarang ini kalau pengen ustadznya ini kelasnya ini itu kan subscriber saya begini. Ini loh, jadi seolah-olah ini sudah kayak ahli surga bener begitu ya. Ini juga kemasyhuran, ketenaran. Saya punya acara di 7 televisi misalnya. Atau nah ini tentunya semoga beliau-beliau yang selama ini dengan kemasyhurannya itu juga diberi keikhlasan, kita mendoakan. Cuman cara pandang kita sudah berubah hari ini. Ini cara pandang kita sudah berubah, kita sebagai orang awam ini berubah. Kalau mereka yang masyhur itu berat. Semoga yang ustadz-ustadz diberi kemasyhuran dijaga oleh Allah, karena masyhur itu adalah sangat dekat dengan syaitan. Sebab masyhur itu, Anda sudah kenal setan dari dulu kan? Masyhur sekali setan, Firaun masyhur. Kemasyhuran adalah ini kemasyhuran ini adalah bahaya sekali. Sebab kemasyhuran itu ada racunnya. Kalau tidak kena kepada ustadznya sendiri, akan menghancurkan anaknya. Penting, menghancurkan istrinya. Mana-mana istrinya pamer. Anaknya, ponakannya. Muridnya bahlul, super bahlul. Gara-gara ustadznya masyhur, kepetetang-petetang, saya muridnya dia. Nah ini, semoga yang masyhur diampuni, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi cara pandang kita. Ya. Cara pandang kita ini yang berubah. Sehingga yang dianggap orang hebat itu harus terkenal. Padahal di kampung kita menemukan ustadz yang khusyuk. Tidak kuat saya jadi dia. Dengan kesederhanaannya, tapi istiqomah ngajarnya. Jam ngajarnya luar biasa. Siang malam. Siang pagi, sore, siang malam. Allah. Pas-pasan. Nggak ngerengek pemberian orang. Kerja sendiri. Habis kerja, ngajar lagi dan sebagainya. Allah. Ini orang-orang hebat. Nah, tapi cara pandang kita nggak bisa mandang orang begini hari ini. Yang masyhur, yang tadi banyaknya. Kita harus berubah. Nah, kayaknya Buya juga khawatir juga ada jamaah yang datang ke sini hanya karena ngelihat Buya di YouTube. Ini bahaya. Awas hati-hati nih. Itu YouTube bukan urusan saya, urusan anak-anak ini. Hati-hati. Niat yang benar. Gara-gara YouTube datang ke sini nih, dihapus saja YouTube nanti. Ini problem juga. Mohon maaf, ini hakikat. Jadi jangan sampai Anda terpesona hanya gara-gara itu. Di kampung Anda ada ustadz yang sangat khusyuk yang ngajari Anda, yang Anda wafat siapa yang mengubur? Yang nyolati siapa? Anda belajar sholat di mana? Bukan di majelis ini. Di kampung Anda. Ya betul. Ini bukan ada tamu-tamu ini bajunya beda ini. Ini kesempatan ini. Untuk yang lainnya juga. Jangan gampang Anda berbondong-bondong jauh ke tempatnya orang. Ustadz yang menurut Anda lihat di YouTube tadi, tapi Anda lupa dengan ustadz di kampung Anda, yang ngajari wudhu Anda, yang ngajari sholat Anda. Nah, hidupkan madrasah. Anda kalau berani membantu Al-Bahjah dengan ratusan juta, lihat kampung Anda, madrasah itu harus berdiri tegap. Ustadznya itu kalau dikasih jaminan hidup yang benar. Jangan sampai kalau musim panen ikut nderep, ikut panen padi, makanya ngajarnya telat, mandinya buru-buru. Sampai sabunnya kan sabun pelok dulu, sehingga di kupingnya putih, masih kotor belum. Ini kan ustadz-ustadz kampung yang ahli surga tersembunyi. Jadi maksud kami adalah cara belajar itu sekarang harus betul-betul dibenahi. Jangan sampai referensi Anda adalah ketenaran, kemasyhuran, ketersohoran. Nah, ini bahaya sekali. Karena kita menemukan ada orang datang ke sebuah tempat, jauh-jauh mendatangi, belajar kepada seseorang hanya karena orang itu masyhur. Makanya waktu kita tanya, di kampungmu ada orang alim ini, Anda pernah datang? Tidak. Wah, berarti Anda keblinger.
Kita bisa mengukur secara zahir. Anda yang datangnya adalah tidak sebesar ilmu, tidak setinggi ilmu orang di kampungmu itu. Jadi maksud kami adalah, ayo kita waspada di dalam hal-hal yang semacam ini. Khawatir kita itu diam-diam jadi murid sudah sombong. Senangnya belajar dengan ustadz terkenal, sehingga merendahkan ustadz yang tidak. Sehingga kalau makanya hati-hati, kalau punya foto sama ustadz terkenal, dipajang rumah fotonya. Kiai kampungnya nggak ada. Bukan level saya. Oh ustadz, gede-gede. Dan saya curiga kalau ada orang minta foto itu. Maksud kami adalah ayo kita berbenah. Kita dari diri kita harus benar-benar menjaga hati kita. Karena kalau kita sudah tidak bisa memandang orang dengan pandangan hormat, ketawaduan, tapi kita hanya melihat gabiar saja, itu sebenarnya menanamkan kesombongan di hati kita. Sehingga ada pengajian suatu ketika, ini kami ingatkan dengan ada sebuah masjid suatu ketika, rupanya diundang di masjid ini karena mungkin waktu itu ada donaturnya. Hanya yang ngisi pengajian orang-orang terkenal. Bulan ini orang ini, bulan ini orang ini, bulan ini orang ini. Tiba-tiba di situ kami dimasukkan ke bulan yang keberapa. Dia membawa datanya, gambarnya itu sudah diplot, ini Buya Yahya. Kami berharap Buya bisa datang di tanggal ini. Mulai kapan saya dijajar dengan menjadi ustadz terkenal? Kalau di rumah saya iya. Akhirnya kami sampaikan, mohon maaf, Haji, Ustadz, syukron, terima kasih. Sampai kapanpun saya tidak akan mengisi masjid yang dibudayakan semacam ini. Coba aja, kayak gitu kan. Di saat tidak ada ustadz yang terkenal, jamaah datang atau tidak? Tidak. Itulah Anda merusak hati mereka. Sehingga mereka hanya datang dengan orang-orang terkenal. Di saat kiai kampung yang ngajar hanya 5 orang, 6 orang. Salah. Kalau bisa Anda balik. Di saat kiai kampungnya yang sangat tulus itu, lihat. Yang makan aja pas-pasan dia. Itu mengajar terbuka. Dia datang dengan semangat. Itu ketulusan hati, ketawaduan. Ilmu diambil dengan tawadhu, bukan kayak kesombongan. Sombong dalam dunia mengaji pun ada. Mengajinya ibu-ibu kelas menengah ke atas. Bu Haji kelas kaya, enggak tahu judulnya apa, ada orang-orang kaya. Jangan kan itu, pengajiannya jamaah haji aja jadi sombong kok. Ada orang belum haji bilang, ditanya, kenapa? Kamu kan belum haji kok ikut? Belum haji kok ikut? Ini di saat dia, karena dia punya jamaah pengajian jamaah haji, di saat diajak pengajian yang lain, Anda kan sudah pengajian, ini bukan level saya, itu kan saya kelompok keluarga besar jamaah haji tahun 2017. Ada beberapa hal yang harus kita benahi di dalam diri kita agar kita mengerti bahasanya ilmu adalah kita yang diturunkan kepada kita Al-Quran, harus menyadari kita seorang hamba dengan ketawaduan dari zat yang maha tinggi Allah. Jangan sampai kita sombong-sombong, tidak akan sambung nanti. Firman Allah nggak berguna lagi untuk kita yang sombong. Kalau kita cermati, semua yang menjadikan sebab hidayah tertutup karena istikbar, kesombongan. Kesombongan iblis. Kesombongan seseorang, sampai Nabi mengatakan al-kibru batrul haqqi, namanya sombong yang sejati adalah di saat kita susah menolak, susah menerima kebenaran. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.